pintu bar berderit saat didorong masuk, dan suara itu menembus kesunyian, si berat, yang melayang di udara. Segera setelah saya masuk, gelombang debu menari-nari dalam cahaya orang lemah yang menembus jendela-jendela yang berdebu. Itu tidak persis seperti yang saya bayangkan ketika memikirkan tentang shelter, tetapi pada saat itu, retret apapun dengan senang hati menyambut Anda. Di sampingku, dia meremas tanganku, matanya besar dan ingin tahu, menjelajahi setiap sudut ruangan yang rusak. Bau alkohol dan jamur meleleh untuk menciptakan suasana di mana pada saat yang sama, menindas dan nyaman. "Bu, bisakah kita tinggal di sini?" dia berkata. Sophie, suaranya hampir berbisik, seolah dia takut dengan jawabannya. Aku menatapnya, berusaha menyembunyikan ketidakpastian yang menghanguskan hatiku. Yang benar adalah kami tidak memiliki banyak pilihan. Setelah rilis, dan setiap hari adalah perjuangan untuk menemukan tempat yang aman, dan itu adalah bar Joseph, tampaknya menjadi satu-satunya harapan kami. Aku menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum. "Kita akan mencari tahu, Sofia." Saya yakin berharap begitu. Di bagian bawah bar, saya melihat Joseph, dan pada pemiliknya. Dia sedang membersihkan meja, wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Seperti yang saya pahami, matanya berbinar, tetapi itu segera terlupakan ketika dia melihat kondisi Anda. Dengan gerakan lembut, dia datang ke sana. "Yesus!" Kejutan yang luar biasa. Katanya, suaranya pelan dan diliputi kesedihan sehingga aku tidak bisa menyembunyikannya. "Apa yang terjadi?" Kami pindah ke sini, John." "Kita tidak harus pergi," jawabku, suaraku goyah di akhir kalimat. "Kenangan akan rumah lama kami, hingga hangatnya tembok-tembok yang dulunya ada di tempat penampungan kami, dan itu sangat mengejutkan saya." Yusuf menggelengkan kepalanya, dan berbelas kasih. Itu selalu menjadi pria yang baik, terlepas dari dirinya sendiri dalam pertempuran. Sulit untuk tidak merasakan kelegaan tertentu saat melihat wajahnya yang dikenalnya, bahkan di tengah kesedihan. "Masuklah, duduklah. Aku akan mengambilkan segelas air untukmu, sebelum aku menghilang ke arah bar." Sofia dan saya bisa duduk di atas meja di samping jendela. Saat kami menunggu, saya memeriksa detailnya di tempat. Dindingnya dulu dicat dengan warna-warna cerah, dan sekarang terkelupas dan pudar. Kursi-kursi, ranjam kayu di bawah beban setiap gerakan, ubin lantai retak di semua tempat. Tapi, entah bagaimana, itu mengingatkan saya bahwa kami diterima di sana, meski hanya untuk sementara. "Bu, apa yang akan kita lakukan sekarang?" Sofia bertanya, kekhawatiran terlihat jelas dalam suaranya. Itu selalu tanggap, dan saya sangat ingin memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Kita akan menyatukan semuanya, sayangku. Selangkah demi selangkah. Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa saya akan melakukan semua yang mereka bisa untuk membantu kita menemukan tempat yang lebih baik," jawab saya, mencoba menanamkan optimisme dengan kata-kata saya sendiri. Saat itu, Joseph pulang dengan membawa 2 gelas air. Dia meletakkannya di atas meja, menatap Sophie dengan senyum dan suasana yang ramah. "Bagaimana kabarmu, si kecil?" dia bertanya, suaranya lembut. Sophie tersenyum malu-malu, seolah mengakui kebaikan hatinya Es. Itu sangat meyakinkan untuk melihat bahwa bahkan di tengah begitu banyak kesulitan, namun ada ruang untuk pemahaman Anda. "Aku baik-baik saja, terima kasih. Hanya saja kami tidak tahu di mana Anda akan mendapatkannya sekarang," katanya, ketulusan dalam suaranya bergema di hati saya. Joseph duduk di meja, matanya khawatir, menatapku. Suasananya berat, dan saya tahu bahwa percakapan berikutnya tidak dapat dihindari. "Ya Tuhan,
Aku tahu apa yang sedang kamu alami dengan susah payah Time My Bar tidak berada di puncak permainannya. Saya berjuang untuk membuatnya tetap terbuka, akunya, suaranya pecah. Aku menatapnya, perasaan simpati merayap ke dalam diriku. Hidup itu sulit bagi kita semua. Joseph selalu menjadi pekerja keras, tetapi krisis telah memengaruhi mereka semua. Dan saya tidak ingin dia merasa bertanggung jawab atas situasi kita. Kami tidak ingin menjadi beban, dan Joseph. Kami hanya butuh tempat tinggal sampai kami menemukan solusi, katanya sambil berusaha memberi ketenangan. Dia mengangguk, tatapannya jauh. Saya tahu bahwa dia peduli, tetapi beban tanggung jawab tampaknya menghancurkannya. Kesunyian berlangsung beberapa saat. Aku membiarkan diriku melihat Sofia saat dia bermain dengan tepi gelasnya. Kepolosan itu selalu menjadi pengingat bahwa saya perlu menemukan cara untuk memperbaiki situasi. Saya mungkin dapat membantu Anda dengan cara apapun, saya melanjutkan, sebuah ide mulai terbentuk di benak saya. Bagaimana menurutmu? Selama kamu di sini, aku akan dapat membantumu di bar. Saya dapat membantu Anda membersihkan, mengatur, apa yang Anda butuhkan. Joseph menatapku dengan terkejut di wajahnya. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia tidak mengharapkan tawaran itu. Astaga, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Ini terlalu banyak untukmu, dia mulai berkata, tapi aku memotongnya. Tidak, Joe. Saya ingin melakukannya. Sofia dan saya perlu melakukan sesuatu, dan ini dapat membantu kami merasa berguna. Selain itu, saya tahu apa yang Anda lawan. Kita bisa saling mendukung, jawab saya, merasa lebih bertekad dari sebelumnya. Dia ragu-ragu, tetapi ketulusan dalam suaraku sepertinya sampai padanya. Jika Anda benar-benar ingin membantu, saya tidak bisa menolak. Namun perlu diingat bahwa ini tidak akan menyelesaikan semua masalah Anda, katanya, dengan nada yang membaurkan rasa syukur dan kepedulian. Saya tahu itu, tetapi kami harus mengambil satu langkah pada satu waktu. Ambillah satu hari pada satu waktu, reafirmi. Sophie, yang mendengarkan dalam diam, menatap kami berdua, matanya bersinar dengan campuran harapan dan kepolosan. Apakah saya dapat membantu Anda juga? Dia berkata, suaranya lembut, tapi penuh dengan tekad. Joe dan aku bertukar pandang, kaki tangan. Itu adalah momen koneksi yang melampaui rasa sakit dan perjuangan. Sophie kecil seperti cahaya di tengah kegelapan, dan kesediaan Anda untuk membantu telah membuat saya merasa bahwa mungkin, meskipun keadaannya sulit, masih ada ruang untuk harapan. Tentu saja, si kecil. Anda dapat membantu membuat poster dan mengatur beberapa hal, kata Joseph sambil tersenyum padanya. Ini akan luar biasa. Jawabannya, dengan senyum berseri-seri, dan pada saat itu, saya menyadari bahwa, terlepas dari itu semua, masih ada alasan untuk percaya bahwa kita akan menemukan cara untuk mengatasi semua tantangan yang mengelilinginya. Hidup itu sulit, tetapi bersama-sama, kita mungkin dapat menemukan cara untuk melanjutkan hidup. Saat dia melihat Sofia bermain dengan salah satu dari sedikit mainan yang saya miliki, boneka bayi tua yang telah melihat hari-hari yang lebih baik, saya diliputi oleh banyak kenangan. Dalam cahaya redup bar dan menyinari wajah si kecil dengan cahaya lembut, dan untuk sesaat, aku bisa melihat kebahagiaan terpantul di matanya. Itu mengingatkan saya pada saat-saat ketika kami bahagia di rumah lama kami, dikelilingi oleh tawa dan cerita-cerita yang diceritakan pada saat tidur. Aroma kue coklat yang biasa saya panggang sehingga dia masih melekat di hati dan pikiran saya. Namun, kenyataannya berbeda. Di bar, meski sederhana, di satu sisi, itu rusak, dan butuh waktu yang ditandai dengan ketidakpastian. Sofia, sayangku, apakah kamu sudah bersenang-senang? Tanyaku, berusaha menyembunyikan kesedihan dalam suaraku. Aku pulang. Lihat,
Dia mengangkat boneka itu, yang memiliki gaun compang-camping dan senyum yang usang, tapi tetap saja di matanya, satu-satunya mainan, itu adalah harta karun. Dia akan pergi ke pesta. Aku tersenyum dan menatapnya, tetapi beban pikiranku sendiri tidak hilang. Saya perlu menemukan cara untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi kami berdua. Di bar, Joseph tidak berada di panti jompo, dan memikirkan tidak memiliki tempat tinggal yang aman. Saya apa Forafa? Apa yang akan terjadi padanya jika dia tidak bisa membuka tempat itu? Kemana kita pergi? Setiap hari adalah perjuangan, dan saya merasa bahwa, pada saat ini, tekanan hidup, saya Esmagafa. Saat itulah Joseph datang ke wajahnya, menanggung beban kekhawatiranmu. Robert, apakah kamu punya waktu sebentar? Dia menelepon saya, dan saya melambai, memintanya untuk berbicara dengan Anda. Aku khawatir dengan di bar, dia memulai, suaranya rendah dan ragu-ragu. Penjualan semakin turun. Oleh karena itu, jika Anda tidak dapat menarik klien baru, saya tidak tahu berapa lama lagi saya dapat tetap membukanya. Kata-katanya bergema di benak saya, dan sebuah ide mulai terbentuk. Tom, mungkin kita bisa melakukan sesuatu untuk mencerahkan area bar. Dan untuk membuat kampanye iklan? Sesuatu yang akan menarik orang kepada kita. Anda dapat menggunakan media sosial untuk melakukan ini. Dia menatapku dengan campuran skeptisisme dan rasa ingin tahu, seolah-olah dia sedang menimbang kata-kataku. Apa yang ada dalam pikiranmu? Kami mengadakan acara, malam trivia, atau bahkan mengadakan kompetisi dengan minuman. Kami akan menarik orang ke bar, dan memberi Anda sesuatu yang akan membuat Anda ingin kembali. Dan, siapa tahu, untuk menghadirkan suasana yang lebih ramah, mereka membuat Anda merasa diterima di sini. Ini cerita yang menarik, Yesus, tapi apakah menurut Anda itu akan berhasil? Orang-orang di sini sangat sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, dan itu bukan tempat yang ingin dikunjungi semua orang. Kita perlu memberi mereka alasan untuk datang. Dan, kau tahu, Joseph, aku punya bakat untuk itu. Saya juga pernah mengerjakan beberapa kampanye pemasaran sebelumnya, dan saya tahu bagaimana membuatnya menjadi perhatian orang-orang. Joseph sepertinya merenungkan apa yang aku katakan, ekspresinya melembut. Apakah Anda benar-benar berpikir ini bisa berhasil? Ya, tapi kita akan membutuhkan rencana. Anda dapat membuat poster yang menggunakan jejaring sosial untuk meminta beberapa teman masuk dan menyebarkan berita. Bagaimana menurutmu? Dia menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mengangguk. Kamu benar. Kita akan coba. Pada apa yang Anda sarankan sebagai langkah pertama? Sophie, yang telah mendengar sebagian dari percakapan itu, jika itu terjadi, dan dengan cara orang yang tidak bersalah, dia berkata, ada yang bisa saya bantu, Bu. Tentu saja, cintaku. Kami akan membuat poster-poster yang berwarna-warni dan menarik untuk dilihat semua orang. Anda akan menjadi pemeran utama. Ya. Dia melompat kegirangan, dan kegembiraan itu menular. Joseph tersenyum, dan untuk percikan harapan pertama di matanya. Baiklah, kalau begitu, mari kita masuk ke dalam transformasi. Anda bisa menjadi orang yang Anda butuhkan. Saat kami mulai merencanakan sebuah ide, optimisme yang tumbuh mulai muncul di hati saya. Bekerja bersama, mereka bisa menjadi kunci tidak hanya untuk menghemat waktu di bar, tetapi juga untuk menemukan tujuan baru dalam hidup kita masing-masing. Saya bertekad untuk membuat hal ini berhasil, bukan hanya untuk saya, dan dia akan melakukannya, tetapi untuk John, yang tampaknya berada di sana sendirian di tengah lautan masalah. Selama beberapa hari ke depan, saya telah terjun langsung ke misi baru kami. Dengan bantuan Sofia,
Kami membuat poster dengan warna cerah, penuh warna, dan pola yang mencerminkan kebahagiaan yang Anda rasakan dalam memimpikan masa depan yang lebih baik. Bar mulai hidup kembali, dan dengan setiap tanda baru pendura, "Hei, Bu, yang ini akan menarik banyak orang," kata Sophie sambil memegangi poster yang bertuliskan segelas besar jus jeruk sambil tersenyum. "Semua orang suka jus?" "Kamu benar, sayangku. Mari kita buat jus malam untuk anak-anak." Saya memuji kreativitas Anda dan mengagumi kemampuan Anda untuk menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil. Ketika Yusuf melihat ke atas dan melihat semua tanda, mata mereka berbinar. "Ini luar biasa, Yesus. Apakah Anda benar-benar memiliki bakat untuk itu?" Saya mulai percaya bahwa kita dapat membuatnya berhasil. Kami akan membuat malam pembukaan yang menampilkan musik live dan promosi spesial. Semua orang menyukai pesta yang bagus. Dan Anda mungkin ingin mengundang beberapa teman untuk bermain, bukan? Dia bertanya, bersemangat. Dia mengangguk, jelas semakin percaya diri. Ya, saya bisa melakukannya. Saya akan berbicara dengan beberapa musisi lokal." Saat kami terus bekerja sama, dan suasana bar mulai berubah. Di hadapan Sophie, dengan energinya yang menular, telah membawa suasana tempat yang jauh lebih ringan dan lebih ramah. Kadang-kadang saya melihatnya menari mengikuti suara lagu-lagu lama yang diputar di radio, dan saya teringat bagaimana hidup bisa menyenangkan, bahkan di saat-saat sulit. Suatu sore, ketika kami sedang mengatur poster-poster itu, dan Joseph, jika ada, dan dia berkata, "Yesus, kamu membawa harapan baru untuk tempat ini. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu, kamu dan kamu, Sophia. Kita semua bersama-sama dalam hal ini, John. Anda tidak harus memikul beban ini sendirian," kataku, merasakan hubungan yang tumbuh di antara kami. "Kamu benar. Sangat menyenangkan memiliki seseorang untuk berbagi beban." Jauh di lubuk hati, saya tahu bahwa kolaborasi ini adalah dengan bersatu dengan cara yang tidak pernah saya duga. Apa yang dimulai sebagai tempat penampungan sementara diubah menjadi rumah bukan hanya tentang saya dan Anda, Sophia, tetapi juga untuk John. Dan kemudian, seiring berjalannya waktu, dan bar mulai hidup kembali. Dan dengan itu harapan akan masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Selama matahari mulai terbenam, memancarkan cahaya keemasan di dinding yang terkelupas dari bar, saya duduk di salah satu meja darurat dengan segelas air di depan mata saya, dan pikiran yang penuh dengan ide. Percakapan dengan Joseph masih bergema di benak saya. Dia begitu tersesat dalam masalahnya sendiri sehingga dia tidak dapat melihat potensi dari apa yang saya kuasai di depannya. Saya melihat Sophia, yang menggambar di sisi lain di tangan Anda sebuah tangan kecil yang bergerak cepat di atas kertas. Aku merasakan campuran harapan dan gentar. "James, pernahkah Anda berpikir untuk menggunakan media sosial untuk menarik lebih banyak pelanggan?" tanyaku, berusaha terdengar antusias. Dia menatapku dengan ekspresi yang, "Tentu saja, tapi aku melakukannya. Di hari ini dan di seluruh dunia, Anda sedang online. Anda dapat membuat postingan, menyenangkan untuk menunjukkan apa yang terjadi di sini, dan bahkan mungkin membuat acara khusus." Bar berada di jantung komunitas. Dia ragu-ragu, melihat ke bawah ke lantai, seolah-olah papan yang sudah usang memiliki jawaban yang dia cari. "Yesus, saya tidak tahu. Restorannya sangat kosong. Dan siapa yang akan tertarik dengan tempat seperti ini? Kamu meremehkan apa yang bisa dicapai dengan sedikit kreativitas," kataku, mencoba menanamkan kepercayaan pada suaranya. "Bayangkan saja, malam musik live, sesi garansi, atau bahkan kontes minuman. Anda bahkan bisa mencoba mengajak seniman lokal untuk menampilkan diri. Komunitas membutuhkan tempat untuk berkumpul, dan ini bisa menjadi bar di tempat."
Sophie mengangkat matanya ke gambar itu, dan kemudian, yang polos, tapi penuh semangat. Ayah, kita akan mengadakan pesta. Saya dapat membantu Anda membuat poster Anda. Untuk suara pelan yang tenang yang seperti sinar matahari di tengah kabut ketidakpastian itulah John. Dia memandang rendah putrinya, dan saya melihat secercah harapan muncul dalam sebuah penglihatan. Apakah Anda benar-benar berpikir ini bisa berhasil? Tanyanya, suaranya gemetar, tapi sudah mulai terbuka dengan idenya. Tentu saja kamu mau. Kita hanya butuh rencana dan sedikit keberanian. Akan ada all-in di jejaring sosial, dan, Anda tahu, menjalin kemitraan dengan bisnis lokal. Kami dapat menawarkan diskon kepada pelanggan yang membawa teman Anda, kataku, sekarang semakin bersemangat. Kegembiraan sudah mulai menjaga lingkungan. Oke, ayo kita coba, katanya kepada Joseph, dan akhirnya terbawa oleh energi yang datang dari kita. Tapi kita harus melakukannya dengan benar. Kita tidak bisa gagal lagi. Sejak saat itu, kami menjadi sebuah tim. Sophia menggambar dan poster warna-warni saat saya sedang meneliti ide-ide untuk acara tersebut dan strategi pemasarannya. Joseph, pada bagiannya, mulai terbentuk di bar, dan dengan membersihkan meja dan memasang beberapa lampu yang digantung untuk memberikan suasana yang lebih ramah atmosfer. Edbar, yang dulunya adalah sebuah tempat yang gelap dan kumuh, mulai mengambil kehidupannya lagi. Malam itu, kami memutuskan untuk mengadakan pertemuan singkat untuk mempresentasikan ide kami kepada beberapa pelanggan lokal. Joseph merasa gugup tentang hal itu, tetapi saya menyemangati mereka. Satu-satunya cara untuk menghidupkan kembali bar adalah dengan menunjukkan kepada Anda semua apa yang telah kami rencanakan, kataku. Meskipun mereka hanya segelintir orang, jadi ini permulaan. Dengan hati yang berdebar kencang, saya telah menyiapkan presentasi yang sederhana, namun penuh dengan ide. Segera setelah pelanggan pertama mulai masuk, saya posisioni dekat dengan panggung kecil darurat, dengan Sophie berdiri di sampingku memegang poster yang lebih berwarna dari sebelumnya. Terima kasih sudah berada di sini malam ini, kataku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Hari ini, kami ingin berbagi dengan Anda beberapa ide di mana kami yakin Anda akan dapat merevitalisasi bar dan menjadikannya tempat berkumpul untuk Anda semua. Joseph mengawasiku dari belakang ruangan, matanya penuh antisipasi dan ketakutan. Saya telah berbicara tentang pentingnya membangun komunitas yang kuat, dan bagaimana bar dapat digunakan sebagai ruang untuk acara, musik, dan kesenangan. Saya disambut dengan tatapan ingin tahu, tetapi masih ada suasana skeptis di udara. Saya tidak tahu apa bar Anda tidak seperti dulu, lanjutnya, tapi bersama-sama, kita bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Kita bisa menjadi perubahan yang ingin kita lihat. Aku menatap Sophia, yang tersenyum dan mengangguk, seolah itu untukku. Salah satu tamu, seorang pria berambut abu-abu bernama Carlos mengangkat tangannya. Dan jika kamu tidak muncul, apa yang akan kita lakukan sekarang? Apa yang menjamin bahwa ide ini akan berhasil? Aku mengerti kekhawatiranmu, kataku, berusaha menenangkan diri. Tapi itu satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan mencoba. Jika kita tidak mencoba, maka bilah akan tetap kosong. Kami membutuhkan Anda untuk membuatnya berfungsi. Dan, jika Anda datang, ajak teman, dan seterusnya dan seterusnya. Kami akan menciptakan ruang di mana orang-orang ingin berada. Setelah beberapa saat ragu-ragu, yang lain mulai angkat bicara, mengajukan pertanyaan, dan menyarankan ide-ide baru. Percakapan mengalir, dan segera mulai mengembangkan rencana bersama. Saya memandang Joseph dan melihat bahwa dia menarik pandangan skeptisismenya, membuka jalan bagi secercah harapan. Pada saat itu, saya menyadari bahwa perubahan itu ada di udara. Percakapan menjadi semakin hidup,
dan para tamu mulai bersemangat dengan gagasan memiliki bar di kamar. Energi mulai mengalir keluar, dan untuk sesaat, saya pikir, mungkin kita berada di jalur yang benar. Saat rapat selesai, sekelompok pelanggan mendatangi kami. "Kami dapat membantu Anda menyebarkan berita," kata seorang wanita bernama Martha. "Kami menyukai ide musik live dan kontes. Mari kita wujudkan." Saya merasakan hati saya menghangat. Keadaan yang kami bentuk sangat jelas. Joseph tersenyum padaku, dan aku menyadari bahwa harapan itu terlahir kembali, bukan hanya untuk bar, tapi juga terserah kita. Sofia berseri-seri dan berlari ke arah kami dan berkata, "Hei, Bu, semuanya akan baik-baik saja." "Ya, dia akan melakukannya," jawabku, memeluknya. Kami baru saja memulai. Selama beberapa hari ke depan, saya telah terjun lebih dulu ke dalam organisasi acara tersebut. Saya dan Sophie telah menghabiskan waktu berjam-jam membuat posternya cerah dan menerbitkannya di jejaring sosial. Joseph, yang lebih percaya diri, perusahaan telah menginvestasikan waktu untuk mempersiapkan bar, membersihkan ruang Anda untuk membeli beberapa dekorasi yang tidak mahal, tetapi mereka memberikan sentuhan yang berbeda. Minggu-minggu berlalu, dan sedikit demi sedikit, bar mulai hidup kembali. Musik mulai diputar, tawa bergema, dan semua orang kembali. Perasaan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi pada saya, dipenuhi dengan energi. Kadang-kadang, ketika saya melihat Joseph, dan melihat seorang pria yang telah dipukuli, sekarang menyala dengan gagasan bahwa masa depan adalah mungkin. Dan dia, di dunia desain dan warna, itu adalah sumber kegembiraan dan harapan yang konstan. Dengan semua ini terjadi, ada ketidakpastian yang masih menggantung di udara. Memang benar bahwa pertempuran masih jauh dari selesai, tetapi untuk saat ini, kami bersama menghadapi tantangan dan mengantisipasi masa depan yang lebih baik. Saya terbangun dengan beban di dadanya, seolah-olah udara di sekitar saya itu dibuat tebal dan sulit untuk bernafas. Aku menatap Sofia, yang sedang tidur nyenyak di sampingku, wajah malaikatnya diterangi oleh cahaya pagi yang menembus celah-celah rumah kosong itu, di mana kami akan go. It adalah tempat yang tidak seharusnya berada di rumah, tetapi ada tempat berteduh yang bersifat sementara, namun paling genting. Aku bangun dengan hati-hati, berusaha untuk tidak membangunkanmu. Suara pintu berderit dengan setiap langkah bergema di seluruh rumah yang kosong, dan saya tahu bahwa Anda sekali lagi harus menghadapi kenyataan dunia kita, dan itu menjadi semakin tak tertahankan. Saat dia sedang menyiapkan kopi ringan di dapur kecil, tiba-tiba, saya mendengar ketukan yang berdiri kokoh di pintu. Rasa khawatir menguasai saya. Apa yang bisa terjadi? Saya mencoba mengabaikannya, tetapi debarannya semakin kuat, dan jantung saya mulai berdetak kencang. Bahkan sebelum saya bisa memikirkan hal lain, pintu terbuka dan dua petugas polisi masuk. Saya melihat mereka dengan campuran keputusasaan dan kebingungan. "Selamat pagi, Bu. Kami telah menerima keluhan bahwa situs ini ditempati secara ilegal," kata salah satu petugas, melihat sekeliling dengan ekspresi jijik. Dia tinggi, dengan rahang persegi dan tatapan yang sepertinya tidak memiliki ruang untuk belas kasih. "Tapi, saya tidak punya tempat untuk pergi. Tolong, saya hanya perlu sedikit lagi untuk waktu yang lama." Suaraku terdengar lebih keras daripada yang aku inginkan, tetapi kenyataannya memukulku seperti pukulan di perut. Kami perlu menemukan tempat yang aman, dan hanya dia yang mereka miliki. "Maaf, tapi kami ada perintah. Kamu harus segera pergi," kata petugas lainnya, dengan nada impersonal, seolah-olah mereka hanya melakukan pekerjaan. Sophie bangun keesokan harinya, dan setelah melihat petugas polisi, berdiri, terkejut, matanya penuh dengan pertanyaan. "Bu, kamu ini apa sepakat?"
Suaranya lembut, tapi ada getaran karena aku memotong jantungnya. Tidak apa-apa, cintaku. Kita hanya perlu keluar dari sini, oke? Saya mencoba untuk tetap tenang, tetapi tekanan di dada saya sepertinya bertambah setiap detik. Aku melihat polisi lagi. Tolong, aku hanya perlu waktu untuk mengumpulkan barang-barang kita. Kami tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Waktu adalah esensi. Apakah kamu perlu keluar sekarang? Kata petugas dagu di bagian bawah. Dia melihat sekeliling, mencoba mencari solusi untuk Anda. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain mengikuti perintah mereka. Perasaan tidak berdaya menyelimuti saya seperti selimut berat. Saya mulai mengambil beberapa hal, tetapi kenyataannya kami tidak memiliki banyak hal. Hanya beberapa pakaian dan apa yang tersisa dari kehidupan lama kita. Ayo, Sofia, tolong, ambilkan boneka beruangnya dan ayo pergi, kataku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Sophie melakukannya, tetapi tangan kecilnya gemetar saat dia memegang mainan itu, seolah-olah dia adalah satu-satunya jangkar di lautan ketidakpastian. Ketika akhirnya kami keluar dari rumah, petugas polisi yang kami amati saat kami pindah, dan saya merasa terekspos, hampir rentan. Matahari bersinar sangat terang, tetapi dia tidak bisa merasakan kehangatannya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Jadi di mana kita? Saya berjalan ke bar dan Joseph, dan saya merasakan ada benjolan di tenggorokan saya. Dia telah baik kepada kami, menawarkan perlindungan, ketika semuanya tampak tersesat. Dia membutuhkan bantuannya lagi. Sesampainya di rumah, saya melihat Joseph dari balik meja, sedang membersihkan beberapa gelas. Dia menatapku dan ekspresinya langsung berubah. Yesus! Ada apa? Dia bangun dengan cepat, tentu prihatin mengetahui keadaan kita. Kami sudah dipulangkan. Polisi masuk dan mengatakan bahwa kami tidak bisa tinggal di sana. Saya tidak tahu harus pergi kemana dari sini, kataku, dengan suara gemetar. Aku memandang Sofia, yang berbaring di atasku, seolah-olah aku adalah satu-satunya tempat perlindungan mereka. Joseph mengerutkan kening, jelas kesal. Kamu bisa tinggal di sini selama itu harus. Tidak banyak, tapi aman untuk digunakan. Ayo cari sudut untukku. Saya berterima kasih padanya dengan anggukan kepala, tetapi itu ada di dalam diri saya, rasa bersalah dan ketidakpastian jika memang demikian. Itu adalah satu hal yang ditolak olehnya, untuk sementara waktu, tetapi sekarang berbeda. Saya tidak ingin menjadi beban. John, aku tidak ingin mengganggumu. Saya akan mencari cara untuk mendukung kami. Aku hanya butuh sedikit waktu. Yesus, saya rasa tidak. Anda dan dia sangat diterima di sini. Kita semua sedang berjuang dalam beberapa hal. Hidup itu sulit, dan Anda tidak ingin kami melakukannya. Anda merasa sendirian dalam hal ini, katanya, dan suaranya tegas dan penuh tekad yang perlu saya dengar pada saat itu. Sophie mulai menjelajahi bar, melihat detail tempat itu karena penasaran. Ada yang bisa saya bantu, Paman Joseph? Saya dapat membantu Anda melakukan ini dengan minumannya. Dia tersenyum, dan kepolosannya membawa sedikit kesembronoan pada situasinya. Joseph tertawa, dan untuk pertama kalinya, ketegangan di dadaku mulai menghilang. Tentu saja, si kecil. Tapi pertama-tama, kita membutuhkan mereka yang tahu cara membuat minumannya. Saya tahu, candanya sambil mengedipkan mata padanya. Apa pendapatmu, Nancy? Anda siap menjadi bartender baru di bar? Aku tertawa gugup. Saya rasa saya tidak bisa mencoba, tapi saya tidak menjanjikan apa-apa. Saya tidak pernah sangat baik dengan minuman. Kami akan melakukan apa yang Anda pelajari. Dan,
Anda tahu, ini adalah bar yang dapat Anda jadikan tempat yang lebih baik dengan bantuan Anda. Anda akan memiliki ide yang bagus, Robert. Kita bisa melakukan ini bersama-sama. Kepercayaan mereka pada saya, itu adalah balsam, tetapi pada saat yang sama, saya merasakan tekanan untuk memenuhi harapan itu. Saat mengatur barang-barang kami di sudut bar, saya mulai memikirkan bagaimana Anda bisa membantu, John. Dia sedang berjuang, dan saya ingin melakukan lebih dari sekadar menerima mereka atas kemurahan hati mereka. Melihat lingkungan, saya perhatikan bahwa bar memiliki potensi untuk menjadi. Itu gelap dan rusak, tetapi memiliki jiwa yang unik. Jika kita bisa menarik lebih banyak orang, dan mungkin kita bisa membalikkan keadaan. James, bagaimana jika kita melakukan sesuatu yang berbeda? Untuk acara spesial, sesuatu yang akan menarik banyak pelanggan. Anda dapat menggunakan situs jejaring sosial, membuat tema yang menyenangkan. Pada apa yang Anda pikirkan? Saya bertanya, merasakan adrenalin dari ide tersebut untuk memulai alirannya. Dia ragu-ragu sejenak, tapi kemudian ekspresi wajahnya berubah. Apakah kamu punya ide di kepalamu? Ya, Anda dapat membuat cerita satu malam sesuatu yang akan mendorong orang untuk datang dan bersenang-senang. Dan saya bisa mengurus jejaring sosial Anda dan menelepon teman, membuat pengungkapannya. Anda tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk mencobanya, bukan? Kegembiraan dalam suaraku dan sepertinya menyebar ke John. Apakah Anda benar-benar berpikir itu akan berhasil? Dia bertanya, secercah harapan mulai muncul di wajahnya. Itu sudah pasti. Mari kita kerjakan secara langsung dan mewujudkannya. Dan, siapa tahu, bahkan untuk Sofia, kamu bisa membantu dengan tanda-tandanya, kataku sambil menatap putriku, yang sedang sibuk membuat sketsa di selembar kertas yang dia temukan di konter. Saya bisa membuat poster dengan super keren. Saya akan menggambar pahlawan super yang suka minum. Sofia berteriak, dan antusiasmenya menular. Kalau begitu sudah beres. Ayo lakukan ini. Joseph berkata, akhirnya tersenyum. Saya akan mempersiapkan Anda untuk bar, dan Anda akan mengurus publisitasnya. Kami akan menunjukkan kepada Anda semua yang ditawarkan situs kami. Ketika kita mulai merencanakan, idenya adalah untuk menciptakan masa depan yang lebih baik mulai terbentuk. Terlepas dari segalanya, ada secercah harapan. Dan, untuk sementara waktu, saya yakin kita akan menghadapi tantangan bersama. Anda bangun di pagi hari di bar Joseph menjadi rutinitas, campuran kelegaan dan ketakutan. Aroma kopi yang baru diseduh, dan denting gelas telah menjadi soundtrack kehidupan kita. Saya sedang duduk di meja di kayu, lelah, melihat Sophie tersesat dalam seninya, mewarnai poster, mengumumkan acara, kami ingin merebut kembali ruang itu. Dengan setiap goresan penanya, merupakan upaya untuk menggambar tidak hanya dengan garis yang bersih, tetapi juga sedikit harapan dalam hidup kita. Ibu, menurutmu dari mana orang-orang akan datang? Sofia bertanya, matanya berkilauan mengantisipasi. Dia sangat senang dengan ide untuk mengubah bar menjadi tempat yang nyaman. Tentu saja, cantikku. Dengan ilustrasinya yang penuh warna, siapa yang tidak ingin masuk? Saya telah menjawab, mencoba menyampaikan kepercayaan dan keyakinan bahwa saya tidak merasa lengkap. Tapi tekad Sofia, saya selalu merasa terinspirasi. Kepolosannya bagi saya, ingatlah bahwa, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, masih ada ruang untuk mimpi. Joseph memperhatikan dari jauh, dia mulai memperhatikan tanda-tanda kecil perubahan. Di bar, yang sepertinya berada di tempat yang gelap dan kosong, dan sekarang berdenyut dengan energi baru. Di dinding, dan meskipun masih bisa dikenakan, mereka dihiasi dengan desain musim yang semarak. Gerakannya meningkat, meski hanya sedikit.
Suara tawa dan percakapan mulai memenuhi ruang-ruang yang hanya menjadi kenangan akan hari yang lebih baik. "Louis, aku senang melihat kalian berdua sedang bekerja di sini," kata Joseph, saat aku sedang membersihkan gelas. Ada kilatan di matanya yang belum pernah aku sadari sebelumnya. Tampaknya bar mulai hidup kembali. "Kita baru saja mulai, dan Joseph, saya pikir kita bisa berbuat lebih banyak lagi," jawab saya, merasakan gelombang tekad untuk merawat saya. "Kami membutuhkan lebih banyak acara, sesuatu yang akan menarik orang." Tapi angka-angka itu, dia ragu-ragu, ekspresinya menjadi murung. Saya tidak tahu apakah itu cukup untuk menutupi semuanya. "Kita akan mendapatkannya, John. Mari kita kembali ke tempat ini, tempat pertemuan, tempat yang diinginkan orang-orang," kataku, mencoba memberikan suasana optimisme pada situasi tersebut. Yang benar adalah bahwa hutang menggantung di atasnya seperti jubah gelap. Tapi saya tidak bisa meninggalkannya untuk saya konsumsi. Kami membutuhkan awal yang baru. Suatu malam, saat Anda menyajikan minuman, dan kami sedang berbicara dengan pelanggan, pintu bar dibuka dengan suara keras. Victoria, putri Joseph, datang dengan energi yang hidup. Dia adalah lambang kepercayaan diri dan kehadiran, itu segera menerangi lingkungan sekitar. "Halo, semuanya," dia berkata, dengan senyum yang bisa menghangatkan hati yang paling dingin. "Apa yang terjadi di sini?" "Kami mencoba menghidupkan kembali bar," jawab saya, sedikit terkejut dengan kedatangannya, tetapi juga bersemangat. Energinya menular. "Saya tidak dapat membantu Anda dengan itu," Victoria berkata, melihat sekelilingnya dengan binar di matanya. "Saya punya beberapa ide yang benar-benar dapat menempatkan tempat ini di peta." Joseph menatapnya, matanya penuh harapan dan kekhawatiran pada saat yang bersamaan. "Apa yang ada di pikiranmu, sayang?" "Kita bisa membuat musik live di malam hari, Anda bisa mendatangkan DJ di tempat itu. Dan saya tahu beberapa pengaruh media sosial dapat membantu Anda menyebar." Kegembiraannya sangat terasa, dan saya bisa merasakan energi di bar telah berubah. "Ini mungkin berhasil," kataku, bersemangat. "Jika kita mampu menarik orang yang tepat, kita bisa mengubahnya menjadi acara rutin. Dan semakin banyak acara yang Anda miliki, semakin banyak orang yang akan datang. Ini dapat membantu Anda menutupi semua tagihan, dan untuk menarik pelanggan baru ini adalah kemenangan," tambahnya, menatap langsung ke ayahnya. Ada hubungan di antara mereka yang belum pernah saya sadari sebelumnya. Pemahaman tentang keheningan yang tampaknya menjanjikan. "Jadi, ayo lakukan ini," dia berseru Joseph, dan akhirnya sambil tersenyum. Ketegangan di wajahnya, dia mulai rileks, dan saya tahu bahwa beban yang saya bawa sedikit lebih ringan. Dalam beberapa hari berikutnya, suasana di bar telah berubah secara dramatis. Dinding mulai bergetar dengan musik, tawa, dan percakapan yang hidup. Sofia telah menjadi bintang, dan membantu membuat poster dan berinteraksi dengan pelanggan mereka, dan, tanpa menyadarinya, menjadi bagian integral dari momentum bar. Saya mengawasinya dengan bangga, dan melihatnya berkembang di lingkungan yang hanya memiliki sedikit waktu, rasanya sangat luar biasa. Suatu malam, seperti yang diatur di meja untuk malam musik live, Victoria mendatangi saya. "Nancy, maukah Anda jika saya memberi Anda beberapa pertanyaan pribadi?" dia bertanya, sedikit ragu-ragu. "Tentu saja, Anda bisa memintanya," jawab saya, berusaha menyembunyikan rasa ingin tahu yang mulai muncul. Saya merasa Anda memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagaimana Anda menangani semua ini, pusat dan bar?" Ketulusan dalam tatapannya mengejutkan saya. Aku melakukan apa yang akan dilakukan ibu manapun. "Berjuang untuk masa depan putri saya," jawab saya,
emosi muncul ke permukaan. Dan, sejujurnya, saya tidak tahu apakah itu bisa membantu Anda. Victoria tersenyum, dan ada saling pengertian antara Anda dan kami. Seolah-olah, dalam beberapa hal, dan kehidupan kami terjalin dengan cara yang masih belum saya pahami sepenuhnya. Saya sangat senang Anda dan Sofia ada di sini bersama Anda, katanya, suaranya lembut. Saya merasa kami melakukan sesuatu yang istimewa bersama. Saya merasa seperti itu, jawab saya, hati saya menghangat. Ada hubungan yang tumbuh di antara kami, sebuah keluarga baru terbentuk di tengah tantangan dan ketidakpastian. Pada malam hari, bar dipenuhi klien tentang musik yang bergema di dinding. Saya melihat sekeliling dan tidak hanya melihat tempat transformasi, tetapi juga kehidupan yang diremajakan. Jika Anda berada di belakang bar, tersenyum dan mengobrol dengan pelanggan, seperti Sofia, menari, tertawa, dan bercanda dengan orang-orang. Aku tidak percaya kita bisa melakukan ini, gumamku pada Victoria, yang berdiri di sampingku. Dan itu baru permulaan, jawabnya, melihat ke atas panggung di mana tempat musisi akan bermain. Ayo lakukan ini tempat berkumpul, untuk kalian semua. Aku tersenyum, merasakan gelombang harapan. Kadang-kadang, hidup tampak seperti labirin ketidakpastian, tetapi saat ini, di sisi orang-orang yang telah menjadi begitu penting bagi saya, dan saya menyadari bahwa ada cahaya di ujung terowongan. Kami siap menghadapi apa yang akan terjadi bersama-sama. Saat Victoria masuk ke bar, suasananya langsung berubah. Cahaya redup di tempat itu seolah-olah mendapatkan cahaya baru, seolah kehadirannya iluminase di sudut-sudut gelap yang sudah lama terlupakan. Dia melihat sekeliling, mengamati tempat itu dengan tekad. Keyakinannya sangat jelas, dan saya, yang telah menghadapi begitu banyak kesulitan, sedikit yang saya tahu bahwa takdir akan berubah secara tak terduga. Hei, teman-teman! Apa yang terjadi di sini? Victoria bertanya sambil tersenyum. Dia menatap John, yang berdiri di belakang konter, dan, untukku, dan dia, yang telah mengatur beberapa dari mereka. Saya merasa bahwa bar membutuhkan sedikit kehidupan ekstra, bukan begitu? Mau tak mau aku tersenyum saat melihat kekuatannya. Kami sedang berusaha. Ini perjuangan, tapi disinilah kita. Kataku, berusaha menjaga harapan tetap hidup. Sofia, dengan tatapan ingin tahu datang untuk menang. Hei, saya Sophie, kataku, suara putriku agak malu-malu, tetapi kehadiran Victoria yang bersemangat dengan cepat membuatnya lebih nyaman. Hai, Sophie. Nama apa itu cantik? Kamu suka menggambarkan? Aku sudah melihat postermu. Victoria berkata, membungkuk untuk mendapatkan putriku pada saat itu. Saya tidak berpikir kita bisa melakukan beberapa hal hebat bersama. Apakah menurutmu bar bisa menjadi tempat yang menyenangkan? Sophie bertanya, matanya bersinar terang dengan kemungkinan. Tentu saja. Anda dapat melakukan ini di bar adalah ruang di mana orang ingin pergi ke tempat di mana komunitas dapat berkumpul. Dan saya punya beberapa ide yang mungkin bisa membantu Anda, kata Victoria sambil mengedipkan mata pada Sophie. Animasi dari keduanya sangat luar biasa. Joseph mendengarkannya dengan saksama, dengan ekspresi harapan bercampur dengan skeptisisme tertentu. Saya tahu bahwa dia sedang berjuang untuk mempertahankan standar Anda, dan beberapa di antaranya mungkin, saya tidak berpikir apapun akan benar-benar mengubah situasi. Tetapi ada sesuatu dalam cara Victoria mengatakan bahwa itu memberi saya seutas harapan. Apa gagasanmu tentang kemenangan? Tanyaku, ingin sekali mendengar apa yang ada dalam pikirannya. Jadi, saya pikir saya akan membuat bar di ruang untuk komunitas. Kita bisa menikmati malam mikrofon di tempat terbuka, pameran, seni lokal, dan bahkan acara memasak. Bagaimana menurutmu?
Dia berbicara dengan penuh semangat, sehingga saya hampir merasa seperti melayang. Kedengarannya bagus, kata Sophie, sudah bertanya-tanya bagaimana aku bisa membantu. Saya mendesain poster untuk acara tersebut. Saya dapat membantu menyebarkan berita di media sosial. Saya merasakan kegembiraan mengalir di dalam diri saya. Jika kita bisa bergabung dengan komunitas, Anda mungkin bisa mendatangkan lebih banyak pelanggan ke bar. Joseph akhirnya berkata, itu ide yang menarik untuk meraih kemenangan. Tapi dengan keuangannya, kita butuh uang untuk mewujudkannya. Dan hal terakhir yang kita butuhkan adalah lebih banyak uang. Aku mengerti, John. Tapi kita bisa mulai dari yang kecil, dengan acara yang tidak akan menghabiskan banyak biaya. Anda dapat mengandalkan bantuan komunitas, dan ini dapat menghasilkan kata-kata dari mulut ke mulut yang positif. Saya percaya bahwa kita dapat membuat hal-hal besar dari awal yang kecil, kata Victory, suaranya tegas dan penuh keyakinan. Dan jika itu salah? Joseph bertanya, ekspresinya sedikit tertutup. Dan kamu? Kata Victoria, tatapannya menantang. Terkadang risiko adalah satu-satunya cara untuk mengubah situasi. Saya memiliki jaringan kontak yang dapat membantu Anda mempromosikan acara Anda. Saya tahu orang-orang yang ingin berkolaborasi. Suasana di bar sedang bergerak, dan saya bisa merasakan beban ketidakpastian mulai berkurang. Gagasan tentang awal yang baru, di ruang di mana orang-orang dapat datang dan merasa diterima, dan memiliki kekuatannya menurut saya dapat mendorong ke depan. Saya melihat Joseph dan melihat bahwa dia sedang meninjau proposal tersebut. Tidak apa-apa, kita akan coba. Tapi kita harus realistis tentang itu. Kita tidak bisa membiarkan lebih sering, katanya, suaranya lebih lembut sekarang, seolah-olah idenya mulai terbentuk. Ini bagus. Mari kita berkumpul dan merencanakan apa saja. Kita bisa membuat malam keluar dari mikrofon untuk membantu Anda memulai. Saya dapat membantu Anda mengatur semua ini, kata Victoria, kegembiraannya menular. Sementara di Aster Organisir, dia dan saya, kami mulai membahas detail poster yang Anda perlukan. Idenya adalah untuk melihat bar menjadi ruang yang hidup bagi saya yang dipenuhi dengan harapan. Dalam kehidupan, mungkin ada yang berbeda, bahkan mungkin lebih baik dari sebelumnya. Bu, apakah menurutmu orang-orang akan menyukainya? Sophie bertanya, sedikit tidak yakin. Tentu saja aku mau, Sophia. Yang penting adalah kita melakukannya bersama-sama. Dan, dengan bantuan kemenangan, dan Joseph akan menjadi tim yang kuat, kataku sambil meremas tangannya. Kami sedang membangun rumah baru adalah tempat di mana kami bisa bahagia, meski dalam keadaan sulit. Dalam beberapa hari berikutnya, suasana di bar mulai berubah. Menang telah menjadi kehadiran yang konstan, dan membantu Anda mengatur acara dan menarik pelanggan baru. Itu telah membawa serta energi yang tampaknya menyebar ke kalian semua. Pada malam mikrofon dan mulai menarik perhatian orang-orang dari lingkungan sekitar, dan senyum yang muncul di wajah para pelanggan, mereka melegakan untuk dihibur. Suatu malam, saat saya menyajikan beberapa minuman, Victory menarik saya ke samping. Ya Tuhan, aku perlu memberitahumu sesuatu, dia memulai, tatapannya serius. Ada apa? Saya bertanya, khawatir. Ini tentang keluarga saya. Dan ini tentang kamu, kata Victoria, suaranya pelan, seolah dia takut didengar. Tentang aku, kebingungan saya hanya bertambah. Ya, itu sulit dilakukan, tapi saya merasa kita perlu bicara. Saya selalu tahu ada sesuatu yang istimewa di antara kami. Ketika Anda berbicara tentang putrinya, sesuatu yang memicu ingatan dalam diri saya. Dan ketika aku melihatmu untuk pertama kalinya, mau tak mau aku merasa bahwa aku mengenalnya dari suatu tempat, dia ragu-ragu,
dan aku bisa melihat pergumulan di matanya. Yang benar adalah, saya pikir, kita kakak beradik. Kaki saya goyah, dan saya hanya harus membiarkan saya melakukannya di atas meja. Apa yang kamu bicarakan? Ini tidak mungkin benar. Saya tahu ini sulit dipercaya, tetapi ceritanya terjalin dengan cara yang tidak pernah saya duga. Ibu kami dekat dengan perubahan pertama-tama. Saya telah terpisah dari Anda ketika kami masih kecil, dan baru belakangan ini saya mulai menyatukannya. Jantungku berdegup kencang. Jika ini masalahnya bagimu, kamu tidak pernah datang menemuiku sebelumnya. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya baru saja memulai pencarian keluarga saya baru-baru ini. Dan, yah, ini dia. Bersama lagi, di saat yang sangat sulit, tapi mungkin itu berarti kita bisa melewati ini bersama-sama, katanya, suaranya bergetar. Kejutan dari wahyu ini telah meninggalkan saya tanpa sepatah kata pun. Hidup telah begitu kejam bagi Anda, tetapi sekarang ada peluang untuk sembuh. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tahu, gumam saya, air mata mengalir di wajah saya. Sofia, kamu perlu tahu tentang ini. Ya, kita perlu menghubunginya. Bersama-sama, kita bisa mengatasi semuanya. Dan bersama-sama, kami dapat membantu Anda menghemat bar, kata Win, tersenyum malu-malu di wajahnya. Pada saat itu, saya menyadari bahwa hidup, dengan segala liku-liku, kami membawanya kembali satu sama lain. Maka, dengan hati yang saling terkait dan tekad yang diperbarui, kami berangkat untuk membangun tidak hanya rumah baru di bar, tetapi juga sebuah keluarga, bersatu dalam cinta dan harapan akan masa depan yang lebih baik.